Film ini mengisahkan kehidupan para dewa. Di suatu tempat terdengar rumor adanya kuil suci yang konon bisa mengabulkan keinginan setiap mereka. Para makhluk kemudian berlomba-lomba ke tempat itu dengan berbagai niat. Tak jarang mereka melanggar aturan kuil yang membuat naga penunggu murka dan terbangun. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan yuk kita masuk ke alur ceritanya. Menurut rumor dari 3 alam, kuil dewa terletak di puncak Gunung Kunlun. Di dalam kuil yang bernama Yunyan itu terdapat senjata suci berupa timbangan tak terbatas. Pusaka itu digunakan sebagai alat gade keinginan setiap makhluk. Kuil itu dijaga 2 orang dewa, yaitu dewa penguasa 3 alam dan roh suci timbangan tak terbatas. Saat itu datang seorang murid dari kelal langit. Sebelumnya orang ini pernah menggadai hidup demi kultivasi, tapi ia menyesal atas keputusan tersebut dan ingin membatalkannya. Dewa penjaga memberi izin, tapi niat itu ditolak roh suci penjaga timbangan, sebab kesepakatan itu telah masuk ke dalam pegadaian tetap dan tak bisa ditebus lagi. Murid itu lalu diusir karena dianggap menyalahi aturan kuil. Ia tak terima dan berniat menghancurkan kuil tersebut. Dewa penjaga yang melihat itu tak tinggal diam. Ternyata murid ini mempelajari kekuatan iblis demi memperoleh hidup abadi yang dulu pernah digadaikan. Mengetahui itu, dewa penguasa 3 alam semakin murka, karena dulu ia pernah menasihati orang ini agar mempertimbangkan keputusan yang tak bisa ditebus lagi. Pertarungan antara kekuatan dewa dan iblis berlanjut. Dewa yang berubah wujud menjadi naga pun terkena racun iblis. Walau demikian, ia mampu melumpuhkan kekuatan tersebut. Tampak dewa penjaga semakin melemah akibat racun itu. Ia lalu kembali ke kuil. Di sana sosok Dewi Bunga terkejut dengan segera membantu si dewa. Seratus tahun kemudian, seorang wanita bernama Baimudan dari klan Bunga terperangkap ke dalam formasi Prajna. Niat sebelumnya ingin ke kuil dewa mencari kebenaran orang yang telah membunuh gurunya. Saat kesulitan itu, seorang pemuda lalu menolong si Dewi. Ini adalah awal pertemuan mereka, tapi keduanya merasa memiliki keterikatan. Singkat cerita, mereka pun berkenalan. Pemuda yang bernama Duheng ini juga berniat ke kuil dewa. Ia menjelaskan, hanya orang-orang yang memiliki tanda jaminan sajalah yang boleh masuk ke tempat tersebut. Tanda jaminan itu juga diperlihatkan kepada Dewi. Ternyata ia juga memiliki benda itu, tapi sama sekali tak pernah ke sana. Dengan senang pula mereka menuju ke kuil. Sejenak Duheng terhenti. Ia merasa tak asing di tempat ini. Begitu juga yang dirasa terhadap Baimudan. Terlebih lagi roh suci timbangan bersikap ramah menyambut kedatangan dewa yang pernah menyayanginya dahulu. Mendengar ucapan itu, Duheng tersenyum sambil berkata tak mengingat apapun. Dari itu ia ingin mengetahui apa yang pernah digadaikan di masa lalu. Dewi penjaga kuil juga mengenal mereka. Ia mempersilahkan Duheng menaiki timbangan suci untuk mendapat kejelasan akan dirinya. Ternyata Duheng dahulu pernah menggadai ingatan dan cinta. Ia ingin menebus semua itu tapi belum memenuhi syarat. Sebenarnya roh suci bisa saja menjelaskan perjalanan hidup Duheng di masa lalu. Namun ia takut membocorkan rahasia langit. Mendengar itu, Mudan sempat mengejek. Ia tak menyangka Duheng memiliki cerita cinta. Duheng lalu memperhatikan wanita ini dan merasa tak asing. Melihat mereka, ruh timbangan menjadi marah. Tampak ia tak menyukai Baimudan karena harus mendekati Duheng. Ia juga menanyakan maksud kedatangan wanita itu. Dewi penjaga kemudian menasihati roh suci agar bersikap baik. Secara langsung juga Mudan memberitahu keinginannya untuk menggadai sesuatu demi mendapat kejelasan tentang orang yang telah membunuh gurunya. Mendengar itu, Dewi penjaga terkejut mengetahui Yaojin telah mati. Tampak ia tahu akan orang itu. Singkat cerita, Mudan pun bersedia menggadai hidup demi memperoleh jawaban. Di sana Duheng menasihati agar mempertimbangkan keputusan tersebut. Tapi ternyata niatnya itu ditolak. Karena Mudan tak memiliki hidup,
dalam artian tak bisa berinkarnasi seperti manusia pada umumnya. Bai Mudan bingung mendengar itu. Ia kecewa tak bisa mengungkap pelaku pembunuh gurunya. Dengan tulus juga Du Heng bersedia membantu. Hal ini membuat Bai Mudan kembali bersemangat dan hubungan mereka menjadi dekat. Setelah sampai di Klan Bunga, Mudan bertemu kakak seperguruannya yang bernama Dahua. Ia menceritakan semua kejadian yang dialami ketika mencari informasi pembunuh guru mereka, mulai dari terjebak di formasi Prajna Ilusi dan diselamatkan seorang pemuda. Ia juga bercerita kelebihan dari tanda jaminan yang pernah diberi sang guru. Tapi ia bingung kenapa benda ini tak sempurna seperti tanda jaminan yang dimiliki Du Heng. Itulah alasan niatnya ditolak timbangan suci. Selain itu, Mudan juga bercerita jika Du Heng bersedia membantu mereka mengungkap kebenaran si pembunuh. Di sini Dahua tampak ragu kepada Du Heng. Namun Mudan menjelaskan jika pemuda itu adalah orang baik yang bisa dipercaya. Mengungkap kebenaran ini juga dirasa tanggung jawab sebagai murid. Atas penjelasan itu Dahua merasa sedikit tenang dari keraguan. Kebetulan juga di musim dingin ini mereka harus mempersiapkan diri dan berlatih, karena titah berbunga akan segera tiba bagi klan mereka. Singkat cerita, Mudan dan Du Heng memulai penyelidikan di dalam hutan kabut. Saat itu para penjaga melihat beberapa orang bertopeng lari ke tempat ini. Mudan menceritakan peristiwa kejadian. Dalam perjamuan itu si guru mengundang para dewa. Mereka mendiskusikan masalah Klan Bunga yang tak mekar di musim dingin. Raja Bunga memberi titah untuk mekar dan menyambut seorang raja yang baru diangkat. Dari banyaknya titah bunga, hanya bunga Falem saja yang mekar. Tentu hal ini akan menguras banyak energi dari bunga yang lain karena waktu yang tidak bertepatan. Dari itu Raja Bunga meminta bantuan para dewa. Tapi tak disangka, ia malah terkena racun iblis bersamaan 3 dewa dalam perjamuan tersebut. Mendengar itu Du Heng mulai mengerti. Ia juga tak sengaja menemukan sebuah benda yang dirasa pelakat milik dari suatu klan. Di sini Mudan teringat pernah melihat benda ini digunakan sekte langit. Dalam pembicaraan itu tiba-tiba mereka diserang kekuatan aneh. Setelah menyelamatkan Mudan, Du Heng teringat kejadian persis ketika menyelamatkan seseorang. Di sini Bai Mudan yakin jika wanita itu orang penting dalam masa lalu Du Heng. Kemungkinan alasan dari pegadaian ingatan dan cintanya. Terlihat Mudan berkecil hati, sebab ia merasa Du Heng juga ada dalam hidupnya. Lanjut cerita, mereka lalu mencari kebenaran sekte langit. Di perjalanan Du Heng merasa aura iblis berada dekat dengan mereka. Mudan dimintanya mencari bantuan ke sekte langit sekiranya dalam 2 pembakaran dupa ia tak kembali. Firasat buruk itu benarlah terjadi. Lingxi yang merupakan tetua sekte langit kepergok menggunakan kultivasi iblis dan membunuh muridnya sendiri. Saat itu ia berniat membungkam Du Heng. Tapi kedatangan Mudan dan senior Yanzhen menghentikan mereka. Du Heng menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Lingxi justru membalikkan fakta kalau Du Heng lah yang membunuh muridnya. Dalam masalah ini Yanzhen tak bisa memvonis di antara mereka, terlebih lagi murid tetuanya ini. Dari itu Mudan memberi saran agar pergi ke kuil dewa untuk memperoleh bukti kebenaran. Mereka setuju atas masukan tersebut. Mudan juga mengajak Dahua, kakak seperguruannya. Setelah sampai di gerbang kuil, Lingxi justru menyerang Du Heng. Di sini terbukti jika ia mempelajari kultivasi iblis demi bertahan hidup. Terungkaplah kejadian di masa lalu. Kalau Lingxi adalah orang yang pernah diusir ketika itu. Ia juga mengetahui kalau Du Heng saat ini adalah dewa penguasa 3 alam, alias pemilik kuil dewa. Yanzhen tak menyangka muridnya ini telah masuk ke aliran iblis. Ia kemudian marah dan menghabisi muridnya sendiri. Dari efek kekuatan itu juga membuat Du Heng dan Mudan terpental ke dimensi lain. Setelah kembali, rupanya Dahua berniat lain. Ia mengambil dengan sengaja tanda jaminan milik Mudan. Di suatu saat Mudan pun menyadari miliknya itu telah hilang. Dahua yang kebetulan di sana terlihat cemas, tapi ia berpura-pura tak mengetahui apapun. Berhubungan si guru tak ada lagi, Klan Bunga tentu akan memilih raja baru sebagai pengganti. Mudan menyuruh Dahua ikut dalam pemilihan. Namun ia sungkan dikarenakan banyak senior-senior yang lebih pantas memimpin klan mereka ke depan.
Meskipun di dalam hati ia ingin menjadi ketua. Mendengar itu Mudan menyuruh Dahua pergi ke kuil dewa mencari petunjuk. Tapi ia takut resiko karena tanda jaminan tak dimilikinya. Selain itu syarat sulit dalam penggadaian pun menjadi pertimbangan. Ia juga takut bernasib seperti Lingxi. Keesokan hari Dahua membawakan senior Yanzhen bunga dari klan mereka. Tapi ternyata bunga itu mengandung energi negatif yang sengaja dilakukan Dahua untuk memanfaatkan ketua klan langit dalam pengaruhnya. Selain itu juga Dahua tahu Mudan akan mendapat hukuman langit akibat lalai dalam perintah ratu untuk mekar di musim dingin. Pada kesempatan itulah rencana busuknya dimulai. Di tempat lain Mudan tak sabar ingin menjumpai Du Heng. Perasaannya menggebu-gebu bercerita kalau Du Heng adalah orang yang sering muncul dalam mimpi indahnya. Ia yakin mereka memiliki keterikatan di mana semua itu tak bisa diingat kembali. Tanggapan dari Du Heng pun demikian. Ia tahu gadis ini jawaban dari ingatan yang digadai. Dalam suasana ini tiba-tiba Mudan terpikir orang yang membunuh gurunya. Tampak ia selalu bersalah sebelum mengetahui kebenaran tersebut. Ia mengajak Du Heng ke kuil dewa mencari tahu kebenaran itu kembali. Di kuil dewa juga terlihat Dahua ingin mengorbankan Yanzhen demi posisi Raja Bunga. Selama ini kebaikan yang ditunjukkan adalah kebohongan semata. Ambisi untuk menjadi Raja Bunga pun ditolak dengan alasan belum memenuhi syarat dan masih adanya keturunan Peony yang asli. Ia pun bertanya kepada Dewi penjaga kuil yang ternyata juga mirip dengan Mudan. Dewi menjelaskan, posisi Raja Bunga sebenarnya dimiliki oleh Mudan karena dia satu-satunya keturunan Peony yang tersisa. Yaoju atau guru mereka waktu itu hanyalah mewakili posisi tersebut. Mendengar kenyataan ini Dahua berniat membunuh Mudan agar posisi Raja Bunga jatuh ke tangannya. Dewi penjaga dengan marah menasihati wanita ini. Saat itu juga mereka tiba dan mengetahui kebenaran yang selama ini dicari. Mudan tak menyangka pelaku sebenarnya adalah kakak seperguruannya. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di saat itu pun hukuman langit bertepatan turun menyegel Mudan atas kesalahan. Du Heng lalu berubah menjadi naga mencoba menolong. Tapi hukuman langit tentu tak bisa dipadam. Meski air laut habis disedotnya untuk menolong Bai Mudan. Kesempatan ini telah lama ditunggu Dahua. Ia kembali ke kuil namun Mudan terus menghalangi. Di sana ia memanfaatkan senior Yanzhen yang ada dalam pengaruhnya. Karena api segel langit tak bisa dipadam, Mudan berubah menjadi bunga dan sirna. Saat itu Du Heng berniat menggadai keberuntungan demi menolong Mudan. Mendengar itu roh suci mencegah. Ia tahu tanpa keberuntungan maka Du Heng tak bisa hidup abadi di tiga alam. Tak ada pilihan, ia pun terpaksa melakukan. Sampai Mudan pun kembali dalam wujud bunga dan membalaskan dendam si guru. Ia juga tahu kalau tanda jaminan yang hilang ternyata dicuri oleh Dahua. Sambil menangis Mudan berharap jika dalam kehidupan selanjutnya nanti Dahua bisa menjadi orang baik. Ia pun lemas tak menyadarkan diri. Di dalam mimpi Mudan bertemu sosok Dewi penjaga kuil yang belum sempat ia lihat, namun ternyata mirip dengannya. Di sini Dewi penjaga meminta maaf pada Mudan. Sebelumnya ia berharap Mudan bisa hidup dengan baik, tapi ternyata banyak penderitaan yang dialami. Mendengar itu Mudan semakin bingung. Terlebih lagi wanita ini mirip dengannya. Tanpa penjelasan Dewi menjawab dengan berkata, "Engkau akan tahu semua jika waktunya telah tiba. Tapi aku berharap engkau selamanya tak akan pernah tahu." Perkataan wanita itu semakin membuatnya bertambah bingung. Di kehidupan nyata Du Heng terus menunggu Mudan yang belum sadar. Dewi penjaga kuil menghampiri mereka. Ia bertanya apakah Du Heng mencintai Bai Mudan. Du Heng menjawab tanpa memperhatikan. Ia hanya ingin Mudan baik-baik saja. Bahkan ia bersedia mengorbankan diri menggantikan penderitaannya. Du Heng merasa wanita ini terlalu berarti, namun tak bisa menyatakan ini semua adalah cinta. Ia kembali bertanya kepada Dewi sambil menoleh. Di sini Du Heng sejenak memperhatikan Dewi yang mirip dengan Mudan. Sambil tersenyum Dewi penjaga menjawab, ia pernah merasakan hal yang sama dalam mencintai seseorang. Ia teringat di masa lalu.
Terungkap jika seseorang yang selama ini dalam ingatan Duheng adalah Dewi penjaga kuil, sedangkan Duheng adalah reinkarnasi dari dewa penguasa 3 alam. Sosok Dewi Bunga yang menyelamatkan dewa kala itu tak lain Dewi penjaga yang sekarang. Saat itu terjadi kekacauan di 3 alam. Dewa terpaksa mengorbankan diri menelan setiap niat jahat para makhluk. Ia sendiri terluka parah membuat Dewi penjaga cemas dan siap melakukan apapun demi nyawa dewa. Rasa cinta Dewi terhadap dewa kala itu memanglah besar, namun dewa tak bisa membalasnya. Karena 7 hasrat yang dimiliki telah digadaikan demi kebaikan 3 alam. Dalam arti dewa tak memiliki cinta. Dewi yang mendengar itu menangis, ia bahkan bersedia menunggu dewa untuk menebus kembali 7 hasrat tersebut. Tapi tentu semua itu tak bisa ditebus, sebab dewa penguasa 3 alam bukanlah manusia biasa. Ia tak masuk dalam reinkarnasi. Semenjak diselamatkan oleh dewa, Dewi terus menemaninya di dalam kuil. Ia tak mau pergi karena terlanjur jatuh cinta. Atas perjuangan itu juga ia mengingatkan agar dewa memiliki hidup. Tanpa dirinya tentu 3 alam tak ada yang menjaga. Dewi takut hal buruk terjadi lagi. Ia juga yakin kalau timbangan tak terbatas bisa mengabulkan permintaan itu. Sejenak dewa terlihat ragu. Ia merasa tak ada yang bisa digadaikan lagi. Hanya saja status kepemilikan kuil yang tersisa. Ia pun mencoba menukar status itu demi reinkarnasi. Rupanya Resuci tak setuju karena status itu sangat penting bagi dewa. Walaupun ia menuruti kemauan tersebut, langit belum tentu menerima. Mendengar ini, dewa kembali menambahkan jaminan dengan ingatannya. Dewi juga berkorban menggadai keberuntungan untuk membantu dewa. 3 jenis pengorbanan ini berhasil membuat dewa penguasa 3 alam terlahir kembali. Status kepemilikan kuil dewa pun dipegang oleh Dewi. Berhubungan Dewi seorang Raja Bunga, ia kemudian membuat boneka dari tanda jaminan. Boneka ini akan mewakili keberadaannya di klan bunga. Ia menyerahkan status Raja Bunga kepada Yaoji untuk sementara. Dewi juga menitipkan tanda jaminan itu kepada Yaoji. Ia pun meneteskan darah memberi boneka itu kehidupan yang sekarang ini adalah Baimudan. Itulah alasan tanda jaminan yang dimiliki Baimudan tak sempurna, karena telah dibagi menjadi raganya. Duheng yang melihat Dewi termenung kembali bertanya mengenai orang tersebut. Dewi menjawab, ia hanya bisa memaklumkan karena orang yang dimaksud telah lupa ingatan dan mencintai orang lain. Yanzen yang telah sadar terus mendengar pembicaraan mereka. Namun Duheng masih belum mengerti orang yang dimaksud Dewi adalah dia sendiri. Ia juga bertanya apakah memiliki keterikatan di antara mereka, sebab Dewi mirip dengan Mudan. Atas pertanyaan itu Dewi terdiam tanpa kata. Duheng yang tak ingin memaksa lalu meminta izin pergi. Ia membawa Mudan yang masih belum siuman. Berlinang air mata Dewi teringat tak kala dewa belum bisa membalas cintanya. Namun di samping itu Yanzen tahu alasan kenapa dewa meninggalkan kuil ini. Tampak ia berpikir melakukan rencana lain. Di suatu malam Duheng menjumpai Mudan yang terlihat murung. Di sana Mudan bercerita mengenai Dewi penjaga yang menyuruhnya bangun dan sadar kalau saat ini Duheng telah menukar keberuntungan demi nyawanya. Tentu ini akan membuat Duheng tak mendapat kehidupan kembali. Dewi penjaga memang salut kepada Mudan telah mendapat cintanya Duheng. Ia memuji dan merasa iri. Tapi semua itu akan berdampak buruk terhadap Duheng. Atas hal ini Mudan kebingungan harus berbuat apa. Hanya timbangan tak terbatas yang bisa menjawab semuanya. Mendengar itu Duheng meyakinkan kalau dirinya bersedia melakukan apapun demi Mudan, asalkan ia bisa hidup dan bahagia. Atas perkataan ini hubungan cinta mereka semakin menguat, sampai terjadilah pernikahan indah dalam semalam. Keesokan pagi Mudan menatapi Duheng yang masih larut dalam mimpi. Tampak ia berat untuk meninggalkannya, tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Duheng. Ia pun pergi ke kuil dewa. Namun terlihat Yanzen telah merencanakan hal lain. Setibanya di kuil Mudan disambut baik oleh si Dewi yang memang sering menjelma di dalam mimpinya. Tanpa pertanyaan Mudan telah bersiap menukar jiwanya demi keberuntungan Duheng. Tapi tak disangka Yanzen tiba-tiba menyerang. Ia tak menyangka selama ini kuil dijaga oleh Dewi yang sebelumnya juga adalah Raja Bunga Peony. Yanzen kagum dengan trik pembelah jiwa yang digunakan si Dewi. Dari itu ia berniat menguasai kuil ini.
Tapi tentu si Dewi menolak dan pertarungan pun terjadi. Di samping itu Duheng terbangun. Ia sadar kalau Mudan pasti akan mengorbankan diri saat ini. Dengan segera pula ia menuju kuil dan menjumpai mereka tengah bertarung. Duheng sendiri harus menghadapi Yanzhen. Tapi mereka kalah karena Yanzhen terlalu kuat dan berambisi menguasai kuil. Melihat kekuatan Dewi Bunga yang stabil, Yanzhen merasa ada yang tak beres. Karena apabila seseorang menggunakan trik pemisah jiwa maka kekuatannya akan berkurang. Ia kemudian membuktikannya dengan mengungkap siapa sebenarnya Bai Mudan. Di sini terjawab, jika Bai Mudan hanyalah boneka yang diciptakan Dewi Bunga dari tanda jaminan. Ia terpaksa melakukan itu agar posisi Raja Bunga Peony dapat diwakili. Karena ia sendiri harus mengambil tanggung jawab menjaga kuil Yunyan saat itu. Mendengar kenyataan ini, Bai Mudan sempat tak percaya kalau dirinya sebatas boneka saja. Ia tahu kalau cinta yang diperoleh dari Duheng itu tentu milik Dewi Bunga yang asli. Dalam kekecewaan itu Duheng berusaha meyakinkan betapa tulusnya ia mencintai Bai Mudan. Hanya saja Bai Mudan merasa tak pantas harus mendapat cinta tersebut. Dalam kenyataan ini mereka sepertinya tak berdaya. Kesempatan itu pun digunakan Yanzhen untuk melawan mereka. Mudan yang sadar akan dirinya kemudian berniat mengorbankan jiwa demi menyegel Yanzhen. Tindakan kali ini benar-benar membuat Roh Suci terharu kepadanya. Keputusan itu disetujui sampai akhirnya Yanzhen sirna dan disegel. Kini Duheng meratapi Mudan dalam kesedihan. Ia telah terlanjur mencintai gadis itu. Di saat itu juga Duheng berniat menggadai jiwanya demi mengembalikan Mudan menjadi sosok utuh dan memperoleh kehidupan seperti sebelumnya. Tindakan kali ini tak disetujui oleh Roh Suci Timbangan. Sebab ia tahu kalau Hong Peony atau Dewi Bunga selama ini telah berkorban dan terus menunggunya di kuil ini. Perasaan cinta dan ingatan Duheng semestinya diberikan kepada Dewi. Bukannya harus salah mencintai seseorang. Dalam hal ini Duheng tahu pengorbanan Peony yang begitu besar kepadanya. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya meminta maaf. Duheng kemudian dengan berat hati menggadai jiwa agar Mudan bisa tetap hidup dan menjadi Raja Bunga seutuhnya. Seiring tubuhnya yang mulai sirna, senyuman pun diberikan kepada Dewi. Mudan saat itu menjelma menjadi Raja Bunga seutuhnya. Ia tahu dan merasakan kesedihan Peony saat ini. Mudan sendiri berharap di kehidupan selanjutnya Duheng tak salah mencintai seseorang. Namun Dewi tahu ini semua adalah rahasia langit. Ia lalu meminta Mudan pergi ke Klan Bunga untuk menjadi raja sesuai keinginan Duheng. Ia tak ingin pengorbanan Duheng menjadi sia-sia. Mudan pun pergi untuk menjalani kehidupan baru. Sedangkan Dewi akan tetap menjaga kuil ini dengan harapan menunggu kedatangan Duheng dalam waktu yang lama. Dalam kehidupan ini Dewi berjanji menyerahkan hidupnya untuk menjaga kuil dari ancaman para iblis. Ia juga telah merelakan posisi Raja Bunga untuk Bai Mudan. Hal ini bertujuan agar Duheng berinkarnasi menjadi dewa penguasa 3 alam seperti sebelumnya. Perjanjian itu pun disetujui Timbangan Suci. Duheng sendiri tampak memberikan senyuman kepada Dewi. Dewi berharap agar Duheng kembali kepadanya dan tak salah mencintai orang lagi. Di tempat biasa Duheng terlihat duduk membaca. Namun itu semua adalah ilusi indah yang diharapkan si Dewi. Tanpa sengaja ia menemukan aksesoris Duheng yang dulu. Terlihat ukiran bunga menandakan cintanya kepada Peony. Dewi sedikit merasa terobati dan meneteskan air mata. Ia rela menunggu Duheng dalam penantian yang panjang. Tapi tak disangka, film pun selesai.